Bayangkan jika dolar AS tidak lagi menjadi penguasa utama dalam perdagangan internasional. Apa yang akan terjadi jika negara-negara besar dunia beralih ke mata uang lain? Inilah yang sedang direncanakan oleh BRICS. Mereka berupaya melepaskan diri dari dominasi dolar dengan sistem baru bernama BRICS Pay. Apakah ini akan menjadi akhir dari supremasi dolar? Bagaimana dampaknya bagi Amerika Serikat dan ekonomi dunia? BRICS Pay adalah sistem pembayaran digital independen yang dikembangkan oleh negara-negara anggota BRICS dengan tujuan utama memfasilitasi transaksi lintas batas tanpa menggunakan dolar AS. Sistem ini memungkinkan negara-negara anggota untuk melakukan pembayaran internasional menggunakan mata uang lokal mereka, mengurangi biaya dan risiko yang terkait dengan konversi mata uang. Dengan BRICS Pay, negara anggota tidak lagi bergantung pada sistem keuangan global yang didominasi oleh dolar AS dan jaringan SWIFT. Sistem ini juga dirancang agar lebih aman dan efisien, memanfaatkan teknologi seperti blockchain untuk memberikan transparansi dan keamanan yang lebih tinggi dalam transaksi internasional. Jadi, BRICS Pay bukan hanya sekedar solusi untuk masalah ekonomi, tetapi juga langkah maju dalam modernisasi sistem pembayaran global. BRICS Pay bukan muncul tanpa alasan. Seiring meningkatnya ketegangan geopolitik dan penerapan sanksi ekonomi oleh Amerika Serikat, banyak negara, terutama anggota BRICS, mereka merasa bahwa ketergantungan pada dolar AS membawa risiko besar. Penggunaan dolar sebagai alat sanksi ekonomi telah menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan negara-negara yang terkena dampak, seperti Rusia dan China. Sanksi-sanksi tersebut membuat mereka mencari cara untuk melindungi ekonomi mereka dari fluktuasi nilai dolar dan sanksi-sanksi yang mungkin diterapkan di masa depan. Selain itu, dominasi dolar dalam perdagangan internasional juga sering menyebabkan biaya transaksi yang tinggi, terutama untuk negara-negara yang harus mengonversi mata uang lokal mereka ke dolar untuk menyelesaikan transaksi internasional. Melalui BRICS Pay, negara-negara ini lebih bisa otonom dalam mengatur transaksi ekonomi lintas batas tanpa terpengaruh oleh volatilitas dolar. Ada beberapa alasan kuat di balik inisiatif ini. Pertama, mengurangi ketergantungan pada dolar AS. Ketergantungan yang terlalu besar pada mata uang tunggal membuat negara-negara BRICS rentan terhadap fluktuasi nilai tukar dan sanksi yang diberlakukan oleh AS. BRICS Pay memberi jalan bagi negara-negara ini untuk berdagang menggunakan mata uang lokal mereka, sehingga lebih stabil dan terlepas dari dinamika politik AS. Kedua, BRICS Pay bertujuan untuk menurunkan biaya transaksi lintas batas. Dengan tidak harus mengonversi mata uang lokal ke dolar, negara-negara anggota dapat menghemat biaya dan menghindari risiko fluktuasi nilai tukar. Ketiga, dengan adanya teknologi seperti blockchain, BRICS Pay menawarkan sistem yang lebih aman, transparan, dan efisien dibandingkan dengan metode tradisional yang ada pada saat ini. Tujuan utama dari BRICS Pay adalah untuk memperkuat kemandirian finansial negara-negara anggotanya dari dominasi dolar AS dan sistem keuangan barat lainnya. Dengan BRICS Pay, negara-negara BRICS bisa menghindari sanksi ekonomi yang sering dijatuhkan oleh AS melalui kontrolnya atas sistem keuangan global. Selain itu, BRICS Pay berambisi menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih adil, di mana negara-negara berkembang bisa berdagang dengan lebih mudah tanpa terhambat oleh aturan-aturan yang dibuat oleh negara-negara barat. Selain itu, BRICS juga sedang mempersiapkan peluncuran mata uang baru yang didukung oleh emas. Mata uang ini akan menjadi penantang serius bagi dolar AS dalam perdagangan global, terutama karena mata uang ini akan stabil berkat dukungan logam mulia. Dengan kombinasi BRICS Pay dan mata uang yang didukung emas, negara-negara BRICS siap untuk menciptakan sistem keuangan global yang lebih multipolar. Bagi Amerika Serikat,
Inisiatif seperti BRICS-Pay dan mata uang baru berbasis emas ini bisa memberikan dampak besar pada perekonomian mereka. Pertama, menurunnya permintaan global untuk dolar AS bisa membuat nilai dolar melemah. Hal ini akan berdampak langsung pada kemampuan Amerika untuk menerapkan sanksi ekonominya yang efektif. Tanpa ketergantungan pada dolar, sanksi-sanksi AS mungkin tidak akan memiliki efek yang sama besar seperti sebelumnya. Selain itu, melemahnya dolar juga bisa memicu inflasi di dalam negeri Amerika Serikat. Harga barang impor akan meningkat karena nilai tukar dolar yang melemah, sehingga memicu naiknya harga-harga barang di pasar domestik. Dalam jangka panjang, ini bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi AS dan menurunkan standar hidup masyarakatnya. Sementara itu, dampak bagi ekonomi dunia bisa sangat positif, terutama bagi negara-negara berkembang. BRICS-Pay menawarkan solusi yang lebih efisien dan murah untuk melakukan transaksi lintas batas, terutama untuk negara-negara yang seringkali terbebani oleh biaya konversi mata uang dan fluktuasi nilai tukar. Dengan menggunakan mata uang lokal dalam transaksi internasional, negara-negara BRICS dan mitra mereka bisa menghindari risiko-risiko dan memperkuat kedaulatan ekonomi mereka. Selain itu, peluncuran mata uang baru BRICS yang didukung oleh emas bisa memberikan stabilitas tambahan bagi sistem keuangan global. Sebagai alternatif bagi dolar AS, mata uang BRICS yang baru ini bisa membantu mengurangi volatilitas pasar dan memberikan pilihan yang lebih stabil bagi negara-negara yang tidak ingin terlalu bergantungan pada dolar. Dalam skenario ini, kita mungkin akan melihat dunia di mana dolar AS tidak lagi mendominasi perdagangan internasional. Mata uang BRICS yang didukung emas bisa menjadi pilihan yang lebih menarik bagi negara-negara yang ingin menjaga stabilitas ekonomi mereka dan menghindari risiko-risiko yang terkait dengan penggunaan dolar AS. BRICS-Pay adalah langkah besar dalam upaya mengurangi dominasi dolar AS di kancah perdagangan internasional. Dengan sistem pembayaran yang didukung teknologi canggih dan potensi peluncuran mata uang baru yang berbasis emas, negara-negara BRICS berupaya menciptakan sistem keuangan global yang lebih seimbang dan adil. Meskipun tantangan masih ada, inisiatif ini menunjukkan bahwa dunia sedang bergerak menuju sistem keuangan yang lebih multipolar, di mana kekuatan ekonomi ini tidak lagi terpusat pada satu mata uang atau satu negara.